diberkati oleh Tuhan. Diberi kekuatan, diberi kesehatan. Hingga pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Satu tujuan, hanya untuk berbakti, memuliakan, membesarkan nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita awali dengan doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu buat kasih-Mu yang luar biasa. Sehingga kami boleh ada tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Hadirlah Engkau Bapa, kuasai kami semua. Roh Kudus mengalir dari tempat ini, dari tempat mimbar ini sampai pada jemaat-jemaat-Mu. Sama-sama kami boleh merasakan berkat kemurahan Allah, berkat dari Engkau. Sorak-sore kemenangan boleh menjadi bagian kami semuanya. Kami siap memuji nama-Mu, kami siap menyembah Engkau dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang sudah memberikan kerajaan bagi kita, memberikan pertolongan bagi kita. Oleh karena itu kita mau selalu mengucap syukur kepadanya. Hanya Kau Tuhan, Tuhan yang setia kepadaku. Selalu setia bersamamu, kasih-Nya. Kasih-Mu yang selalu mengubah kehidupanku. Sungguh aku berserah kepadamu Bapa. Setia kepadaku, yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu, kasih-Mu yang selalu mengubah kehidupanku.
bersama-sama memulihkan hidupku. Hidupku, haleluya. Kamu lihat pada Tuhan, haleluya. Ya Yesus, pertolongan Engkau tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan pertolongan dari Engkau Bapa. Kalau kami ada, itu karena kekuatan yang Engkau berikan kepadamu, sehingga kami menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pertolongan-Mu yang indah. Terima kasih. Kami siap memuliakan nama-Mu. Kami siap bersorak-sorai Tuhan untuk Engkau. Karena kami adalah orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Oh, haleluya. Dalam segala perkara
di pihak kita. Tidak bisa ada yang melawan kita. Karena Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita. Roh Kudus selalu memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita lihat pada saat-saat ini, banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Dikarenakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Tapi kalau kita masih ada di tempat ini pada pagi hari ini, kita tahu karena penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Walau 1000 rebah, walau 10.000 rebah di sisi kanan, Tuhan tetap yang menjadi kekuatan kita. Kita tidak akan lupa, kita tidak akan tinggalkan Tuhan, karena Yesus selalu bersama dengan kita. Haleluya. Kasih setiamu ya Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Amin. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah ditinggalkan. Kau tinggalkan. Amin Yesus. Terima kasih Bapa. Meski langit tanpa awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, ya Yesus. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Oh, haleluya. Terima kasih. Walau 1000 rebah di sini, walau 10.000 rebah di kananmu, Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah yang menjadi penolong. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Walau 10.000 rebah di kananku, layanku goyang sampai susah. Tidak pernah aku ragukan kasih setiamu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu yang percaya kasih setia Tuhan selalu menyertai hidup
Ibu Lani Oktora berdoa untuk firman Allah. Ibu Lani Oktora berdoa. Segala puji dan syukur kepada Engkau dengan ibadah kami pagi hari ini. Hati penuh amat sangat setiap adalah merupakan ungkapan rasa percaya Tuhan bahwa sumber Allah yang membutuhkan kami apapun yang saat pagi tamu Allah yang melawat setiap kami, Allah yang membutuhkan setiap keadaan kami, bahkan Engkau menjadikan kami umat lebih dari senang. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ucapkan kami untuk taburi Allah. Kami berdoa ya Tuhan, kami dan biarlah Roh Kudus karya atas pribadi. Setiap kebenaran firman Allah yang ditaburkan saat pada pagi hari sungguh tanam dan selesaikan di dalam firman-Mu yang menuntun setiap kehidupan bahwa kami hidup kebenaran-Mu Tuhan. Kami boleh dekat dimanapun kami berada, pelaku-pelaku firman Allah kering. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih rapilah penuhi hamba-Mu yang pagi hari. Pengurapan yang dari Engkau memenuhi hati dan pikirannya. Ya, perkataan yang keluar dari lidah adalah perkataan yang dari Engkau, perkataan firman yang penuh dengan kuasa, perkataan yang memberkati, meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk Allah, kami siap terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan bersama-sama berhimpun, beribadah, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya masih akan mengajak Bapak Ibu untuk berangkat dari Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22. Minggu lalu kita ada dalam kitab Kejadian. Sekarang kita membaca ayat 11 sampai dengan ayat 12. Kejadian 22 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, kepada Abraham. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan, ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya kekal buat selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akhir dari sebuah cerita kisah nyata yang dicatat oleh Alkitab, di mana Tuhan meminta untuk Abraham mempersembahkan Ishak anak tunggal. Dan ayat yang ke-12 ini adalah tujuan kenapa Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Dikatakan di sana setelah Abraham melakukan itu,
mempersiapkan seluruh persiapan untuk persembahan. Dan tiba saat terakhir yang paling dramatis ketika Abraham mulai mengangkat pisau dan akan membunuh Ishak. Tuhan berseru dan Tuhan nyatakan dalam ayat 12, jangan bunuh, jangan kau apa-apakan Ishak. Dan tujuannya ini, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi ini tujuannya. Tuhan menguji Abraham dengan tujuan untuk melihat sejauh mana Abraham takut akan Tuhan. Di terjemahan yang lain dikatakan, sudah melihat bahwa engkau hormat dan taat kepadaku. Minggu lalu saya sudah katakan bahwa di masa-masa nyaman, di masa segala sesuatunya baik, sehat, tidak ada hambatan dalam pekerjaan, dalam keluarga, semuanya baik. Kalau kita lalu kemudian setia kepada Tuhan dalam keadaan seperti itu adalah sesuatu yang biasa. Tidak ada yang luar biasa dari kesetiaan dalam kondisi seperti itu. Tetapi ketika situasinya, keadaannya serba sulit, serba tidak nyaman, dan lain sebagainya, tapi kita masih bisa taat dan setia kepada Tuhan. Ini yang luar biasa. Lagi, ini yang sangat-sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan minggu lalu saya sudah katakan bahwa permintaan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak ini adalah sebuah ujian yang paling berat bagi Abraham. Tahu? Saya jelaskan minggu lalu bahwa ada 3 bentuk ujian. Ya, ujian ketaatan pada panggilan. Lalu kemudian ujian kesetiaan menanti janji Allah. Dan ini ujian yang ketiga. Ini ujian yang paling berat karena sangat bertentangan dengan hati nurani Abraham sebagai seorang ayah. Ayah mana yang tega untuk mempersembahkan anak satu-satunya? Yang ditunggu sekian tahun, 25 tahun. Lalu kemudian akan dipersembahkan. Padahal satu-satunya harapan ke depan ada pada anak itu. Tetapi saudara-saudara, Abraham telah melakukan dan dia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mengapa? Sekarang pertanyaannya. Mengapa Abraham bisa mempersembahkan yang terbaik? Kalau saya memberi tema khotbah pagi ini, temanya adalah mempersembahkan yang terbaik di masa yang paling sulit. Nah, tentunya kita akan belajar kepada pribadi Abraham. Apa yang menjadi dasar sehingga Abraham mampu melakukan mempersembahkan Ishak anak satu-satunya
yang berarti mempersembahkan masa depannya. Saudara-saudara, mempersembahkan yang terbaik ada dasar dari tindakan. Ada dasar-dasar dari tindakan Abraham. Dan kita akan belajar dari dasar-dasar tindakan Abraham. Yang pertama, Abraham berkorban berdasarkan iman. Firman Tuhan berkata, Abraham sangat percaya ya bahwa Tuhan mampu untuk membangkitkan Ishak. Ya. Sekali lagi, Tuhan mampu untuk membangkitkan Ishak dari antara orang mati sekalipun. Itu sebabnya dia berani untuk mempersembahkan. Saudara-saudara, artinya apa? Dia mempersembahkan yang terbaik berdasarkan iman. Tuhan sanggup untuk mengembalikan. Dan kita harus yakin, saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk melakukan bahkan sesuatu yang mustahil sekali. Nah, kalau kita memiliki iman yang seperti ini, seperti yang dimiliki oleh Abraham, kita tidak akan pernah hitung-hitungan dengan Allah. Waktu yang kita berikan untuk melayani Tuhan, kita tidak akan hitung-hitungan. Karena kita tahu setiap pengorbanan waktu yang kita persembahkan untuk melayani Tuhan, Tuhan mampu untuk mengembalikan yang terbaik. Saudara-saudara, dasarnya harus iman. Memberikan yang terbaik karena percaya. Tuhan tidak mau berhutang. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan tidak mau berhutang. Kalau kita bisa berhutang, Tuhan tidak akan pernah mau berhutang. Tuhan selalu memperhitungkan apa yang kita berikan bagi kemuliaan. Ini dasar yang pertama. Kemudian dasar yang kedua, kalau kita baca saudara-saudara minggu yang lalu bahwa Abraham dengan rela, ya, dengan rela di dalam ayat yang kita yang kita baca tadi, ayatnya yang ke-12, tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal. Artinya apa? Dia mempersembahkan dengan rela. Ada kerelaan. Saudara-saudara, tadi pagi saya katakan bahwa persembahan yang terbaik akan mendapatkan apresiasi dari Allah juga yang terbaik. Nah, karena itu dasar yang kedua agar kita mampu mempersembahkan yang terbaik, persembahkanlah waktumu, tenagamu, bahkan finansial pun dengan rela. Ya. Bukan dengan terpaksa. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Coba kita buka itu, 2 Korintus pasal 9 ayat 7.
hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Konteks ayat ini adalah pengumpulan dana untuk membantu jemaat-jemaat yang miskin. Dan Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, kalau mereka mengumpulkan dana harus dengan hati yang rela. Kerelaan hati. Bukan jumlah. Sekali lagi. Bukan jumlah, tapi kerelaan hati. Buat kita nilai yang tertinggi jumlah, betul? Tapi buat Allah nilai yang tertinggi kerelaan. Kita bisa memberi banyak, tapi kalau tidak rela itu nggak ada artinya, tidak diperhitungkan Tuhan. Tetapi jangan lupa juga firman Tuhan berkata apa? Bahwa apa yang kita berikan sesuai dengan takaran yang kita berikan, begitu juga takaran yang akan diberikan kepada kita. Memberi banyak, diberi banyak. Memberi sedikit, diberi sedikit. Tapi rela. Kalau nggak rela, mendingan sedikit. Walaupun pengembaliannya sedikit. Ya begitu. Ya. Jadi bukan dengan terpaksa. Bukan karena hanya ingin untuk dilihat orang bahwa kita mampu memberikan. Di dalam Alkitab, kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5, kita jumpai di sana satu keluarga suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Di dalam pasal yang keempat, jemaat-jemaat Tuhan dikatakan menjual apa yang ada pada mereka, lalu dipersembahkan di kaki rasul-rasul. Lalu masuk dalam pasal yang kelima, Ananias dan Safira menjual tanahnya, lalu memberikan sebagian di bawah kaki rasul-rasul, dipersembahkan. Tetapi Petrus berkata begini, Ananias, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Sebab engkau bukan mendustai manusia, tapi engkau mendustai Allah. Ananias mati. Apakah salah Ananias mempersembahkan sebagian? Saya tanya, apakah salah Ananias mempersembahkan sebagian dari hasil penjualan tanah? Enggak salah. Kesalahannya di mana? Saya katakan tadi dalam pasal yang keempat, orang-orang menjual apa yang mereka punyai, lalu kemudian mereka persembahkan kepada rasul-rasul. Nah, Ananias seharusnya ketika dia mempersembahkan, dia datang, dia bawa kepada Petrus dan berkata, seharusnya ini sebagian hasil penjualan tanah. Itu nggak ada persoalan sebenarnya. Tapi Ananias melakukan seolah-olah dia mempersembahkan semua yang hasil dari hasil penjualan. Jadi ketidaktulusan itulah yang menyebabkan dia dihukum. Jadi saudara-saudara, sangat penting sekali di dalam kita
berkorban, ketulusan dan kejujuran dan kerelaan. Ini mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, berkorban dalam kesepakatan. Kejadian 22 ayat 9 dan ayat 10. Kejadian 22 ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Kembali dibuka ayat 9. Kalau kita baca ayat sebelumnya, dalam perjalanan dari rumah, setelah mereka berpisah dengan bujang-bujang Abraham, lalu berjalanlah bapa dengan anak menuju ke tempat di Bukit Moria ini. Ishak bertanya begini, "Bapak, di sini ada kayu api, kayu bakar, dan juga ada api. Tapi di manakah domba korban persembahan?" Lalu jawab Abraham apa? Tuhan yang akan menyediakan baginya korban persembahan. Artinya apa? Ishak tahu bahwa ada korban yang harus dipersembahkan. Nah, ketika mereka sampai di Bukit Moria, Abraham mulai menyusun mezbah, menyusun batu, mendirikan mezbah. Waktu Abraham membangun mezbah, kira-kira apa yang ada pada pikiran Ishak? Ya, Ishak masih ada pada pikiran, dombanya mana ya? Bapak membangun mezbah ini, dombanya mana? Ishak masih ada pada pikiran itu. Lalu kemudian saudara-saudara, kayu bakar yang diambil diletakkan di atas mezbah. Ishak masih ada dalam pikiran yang sama. Dombanya mana yang akan dipersembahkan? Tapi ketika masuk kepada bagian diikatnya Ishak, saudara-saudara, Ishak baru paham, oh ternyata saya toh yang akan dipersembahkan. Saya bertanya, Ishak bisa berontak melawan gak? Bisa. Ishak ini bukan anak bayi kayak Jaden. Dia sudah mampu untuk melawan. Tapi kita melihat pengorbanan dengan kerelaan. Abraham, Ishak rela mempersembahkan Ishak, dan Ishak rela untuk dipersembahkan. Dan ini sebabnya pengorbanan itu menjadi pengorbanan yang sangat terbaik, yang sangat berharga dan terbaik di hati. Jadi kalau berkorban saudara-saudara, jangan suami istri nggak ngerti, nanti akhirnya cekcok ya. Saya waktu membeli rumah di depan, rumah itu kan ditawarkan waktu Ibu India masih hidup 120 juta. Lalu ketika Ibu India meninggal, anak-anaknya mulai menurunkan harga sampai 90 juta. Rumah dan di belakangnya ada tanah 585 meter. Tak paket.
Dan akhirnya ada orang yang menawar 85 juta. Tanpa saya ketahui kalau rumah itu dijual. Nanti satu saat ketika ada orang datang ke situ, saya tanya kepada ibu, oh itu dijual loh. Oh. Kalau saya saudara sudah dengar, saya pernah cerita, saya berdoa dari kamar, dalam nama Tuhan Yesus, kamu enggak boleh beli rumah itu. Dan saudara tahu, 15 menit sebelum ke mana, notaris dibatalkan pembayaran oleh pembeli. Ketika Mbak Elizabeth ini anak satu-satunya dari ibu India yang beragama Kristen Katolik. Waktu dia datang, saya tanya, Mbak dijual tuh? Iya Pak, ya ini itu kok ciri banget, makanya saya tidak tahu. Oh, boleh saya tawar? Boleh. Aku nawar 65 ya. Loh kemarin itu sudah ditawar 85, tapi kok tidak ngerti 15 menit kok dibatalkan. Batinku yang batalkan itu saya melalui Tuhan. Akhirnya saudara, setelah 2 kali rembukan dengan keluarga, diberikan dengan harga 65 juta. Sekarang setelah 65 juta, saya yang kebingungan untuk bayar. Karena uang saya jujur masih kurang 25 juta. Satu-satunya aset yang saya bisa jual untuk menutup kekurangan 25 juta adalah mobil Panther saya, yang kalau saudara ingat dulu saya pernah punya Panther warna hijau. Ya. Dan itu sudah ditawar orang 70 juta. Saya nawarkan 70 juta dengan perhitungan 65 bayar rumah depan, 5 juta buat notaris. Jadi uang yang di bank gak usah dilongi gitu loh. Buat cadangan, siapa tahu nanti bisa beli mobil lagi. Akhirnya diberikan 65 juta. Nah sekarang mobil harus dijual, saya minta waktu 3 bulan. Saya berdoa begini kepada Bapa di sorga. Pak, rumah depan saya mau bayar 65 juta. Mobil saya mau jual. Ya. Tapi kalau mobil saya jual, saya ngajar di sekolah Alkitab karena saya ngurus sekolah Alkitab. Saya naik bis, Papa boleh nggak kalau saya naik bis? Kalau saya ada undangan pelayanan ke lain kota, saya naik bis, Papa boleh nggak saya naik bis? Kalau nggak boleh, mobil nggak dijual, saya minta uangnya Pak. Kan enak tuh jalo. Makanya saudara harus punya Papa di sorga. Nah, berapa banyak yang percaya bahwa dia adalah anak Papa di sorga? Loh, nggak ada yang percaya. Saudara percaya anak Papa di sorga? Ya, saudara. Nah, satu saat saya coba lihat di ATM. Kok uang saya bertambah, bukan cuma 25 juta lebih. Saya akhirnya tanya kepada Marta, Dek, uang kakak kok bertambah sekian, siapa yang kirim? Saya lihat, buka, oh ini yang kirim Kak. Baik. Nah, orang ini tahu net rekening saya karena sudah pernah membantu saya. Membantu entah ada apa dalam pelayanan keluar pulau kalau tidak salah ya. Pelayanan keluar pulau. Waktu itu saudara tahu pelayanan keluar pulau, saya mau berangkat ada undangan pelayanan, saya nggak punya dana. Saya bilang Tuhan saya mau pelayanan. Di sana banyak hamba Tuhan nanti. Ketika saya melayani banyak hamba Tuhan. Saya minta duit. Dan saya diberi dana oleh Bapak ini. Nah, oleh saudara itu, saudara. Lalu kemudian ketika saya tahu bahwa itu yang memberi, saya telepon. Kok kamu kok bisa mengirim uang saya dengan jumlah seperti gitu, ceritanya seperti apa? Kalau dia bilang begini,
Pak Yafet, saya nggak ngerti. Dua waktu bangun pagi, saya berkata begini kepada istri saya kok sepertinya Tuhan suruh dalam mimpi atau gimana untuk mengirim uang kepada Pak Yafet. Istrinya berkata begini, saya juga Pak. Lalu akhirnya mereka coba cross check jumlahnya berapa. Jumlahnya ternyata podo, saudara. Lalu mereka kirim. Ada kesepakatan. Saudara-saudara, dan itu korban yang terbaik. Yang terbaik. Nah, seperti saya katakan tadi, ketika kita mempersembahkan yang terbaik, maka Allah pun akan memberikan apresiasi yang terbaik. Apa yang Tuhan berikan kepada Abraham untuk pemberian yang terbaik? Kejadian 22 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Kejadian 22 ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Orang Kristen boleh bersumpah enggak? Ini enggak ada jawaban karena tidak tahu apa karena malu-malu menjawab. Orang Kristen boleh bersumpah enggak? Makanya jangan ada yang demi Allah yang enggak boleh. Ya. Karena itu firman Tuhan berkata, jangan bersumpah demi apapun di bumi ini maupun di langit. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Atas nama diri Allah sendiri. Kenapa Allah bersumpah atas nama dirinya? Apa sebabnya? Karena tidak ada yang lebih lagi di atas Allah sebagai jaminan dari kekuatan sumpah itu. Ketika Allah bersumpah demi dirinya sendiri, itu adalah jaminan yang sudah itu jaminan yang bisa menjadi jaminan. Orang bersumpah bisa mengingkari sumpah saudara. Tapi saudara-saudara, Tuhan tidak pernah, pujian berkata apa? Tak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan manusia memang mengakui bahwa dirinya tidak bisa tidak ingkar janji. Karena itu ada lagunya yang mengatakan memang lidah tak bertulang. Lain di bibir, lain di hati. Ini sebenarnya sebuah pengakuan bahwa manusia itu ingkar janji. Tapi Tuhan enggak. Ya. Tuhan tidak dapat ingkar janji karena dia tidak bisa mengingkari sumpahnya sendiri. Ya. Lalu ayat 17, masih ayat itu. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, 17. Maka, perhatikan kata maka. Maka itu sebuah kata penggunaan maka yang menunjuk kepada akibat apa yang sebelumnya. Akibat Abraham mampu mempersembahkan yang terbaik, maka ini akibatnya. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Berkatnya luar biasa saudara. Berlimpah-limpah. Baik macamnya maupun jumlahnya.
Nah karena itu saudara-saudara, kalau ada peluang yang bisa dikerjakan, kerjakan. Kerjakan. Saya selalu berdoa buat jemaat supaya Tuhan membuka peluang-peluang untuk melakukan apa yang bisa dikerjakan. Kerjakan saudara. Kerja di Tuhan memang begitu. Memberkati berlimpah-limpah ini termasuk macam. Dan jangan pernah merasa kecewa ketika saudara memanfaatkan sebuah peluang lalu ada kegagalan. Jangan kecewa dan jangan patah semangat. Kegagalan itu pasti ada. Tetapi percaya, kalau Tuhan yang membuka peluang, di balik kegagalan ada kesuksesan. Ya. Mumpung masih produktif, tenaga pikiran saudara masih produktif. Saya mendorong ini buat tenaga-tenaga yang masih produktif, baik tenaga maupun pikiran. Tadi pagi ngomong-ngomong dengan Pak Jati. Pak Jati bilang begini, kakek saya itu umur 91 Pak Yafet. Saya bilang, itu kalau ditanya, itu pasti dia berkata begini, aku kok jane wis bosan tuh urip ini. Kenapa? Waktu kita produktif dan ada aktivitas yang kita kerjakan, hari itu berlalu begitu cepat, betul? Tapi begitu kita sudah tidak produktif, tinggal, rasanya kok suwi banget. Ya. Cuma di rumah toh. Untung saudara, Tuhan mengasihi saudara sehingga ada penemuan teknologi yang baru. Tuhan kasih HP jadi sehingga kalau ada waktu kosong saudara masih bisa main HP. Tetapi HP itu bisa dipakai iblis untuk menjauhkan saudara dari Tuhan. Berkat Tuhan supaya membuang kejenuhan, tapi hati-hati jangan iblis pakai membuat saudara jauh dari Tuhan. Waktu produktif cepat, rasanya baru pagi sudah malam. Tapi ketika sudah tidak produktif, rasanya lama sekali. Dan kalau ditanya Pak Jati, saya yakin dia kata, aku wisu, rasanya kok bosan toh ya oleh urip iki. Orang ngerti mau buat apa lagi. Apalagi saudara-saudara, saya memang sering berkata begini walaupun anak-anak tidak suka mendengar itu. Papa minta hidup masih kuat melayani. Kalau sudah tidak kuat, ya mendingan Tuhan panggil. Enak. Ketimbang minta Tuhan beri saya umur panjang. Sampai saudara-saudara kita ditanya, sudah makan? Belum. Padahal baru makan, piringnya aja belum dicuci. Ya. Dan banyak. Jadi macamnya banyak dan saya dorong kerjakan. Tangkap peluang itu dan berkatnya itu banyak jumlahnya. Berlimpah-limpah. Tuhan tidak mengukur-ukur. Makanya kan dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu apa? Sekaliannya itu ayat sebelumnya, makan dan minum pakai akan ditambahkan kepadamu. Makan minum itu kebutuhan utama enggak? Kebutuhan utama. Tapi firman Tuhan berkata itu akan ditambahkan. Artinya ada berkat-berkat istimewa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan, jika kita melakukan, mempersembahkan apa yang menjadi milik Allah,
maka tingkap-tingkap langit akan dicurahkan, akan dibukakan, dan Allah mencurahkan berkat bagi kita. Nah, karena itu saya ingin untuk saudara-saudara memahami ini. Ubah konsepmu bahwa sebenarnya berkat yang Tuhan mau berikan kepada saudara adalah berkat yang dicurahkan. Ya. Berkat yang dicurahkan. Itu yang dikatakan berlimpah-limpah. Ya. Saudara-saudara. Lalu seterusnya, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi pantai. Jadi 2021 penduduk Israel, penduduk Yahudi di negara Israel ada 6,9 juta atau 45,3%. Selebihnya 8,3 juta itu berdiaspora di seluruh muka bumi. Jadi kalau di total itu berapa? 15,2 juta. Alkitab ini berkata begini, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Siapa yang pernah menghitung bintang? Bisa enggak? Enggak bisa. Apalagi pasir, ya kan? Bisa enggak menghitung pasir di tepi laut? Enggak bisa. Artinya jumlah yang tidak bisa terhitung. Nah, tapi di sini bisa terhitung tahun 2021 bisa terhitung 15 juta 5,2 juta. Cocok enggak firman Tuhan dengan fakta? Saya sengaja mengajak saudara berpikir, ya kan? Cocok enggak? Ya cocok. Memang tahun lalu 15,2, tapi bisa hitung enggak dari Ishak sampai tahun lalu? Bisa enggak? Ya enggak bisa. Iya kan? Artinya firman ini cocok. Begitu. Lalu ayat 18. Ini berkat yang ketiga. Oleh keturunanmu sebuah bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara perhatikan, apresiasi Tuhan atas persembahan terbaik, memberkati berlimpah-limpah, lalu memberi keturunan yang banyak, dan yang ketiga, melalui keturunan Abraham, semua bangsa akan mendapatkan berkat. Berkat di sini dalam dua bentuk. Satu, berkat jasmani. Berkat jasmani, kita semua harus tahu, harus paham bahwa ilmuwan terkenal, ya, orang-orang pemikir-pemikir, bahkan pemegang keuangan terbesar di dunia ini keturunan Yahudi. Ya. Minimal blasteran. Jadi berkat secara jasmani itu terpenuhi. Coba kalau tidak ada orang Yahudi. Ya. Indonesia sempat dibantu oleh
IMF kalau tidak salah ya. Itu kan George Soros di situ ya. Orang Yahudi. Lalu kemudian berkat yang kedua, berkat rohani. Berkat rohani apa saudara? Keselamatan. Nah, melalui keturunan Ishak kita mendapatkan berkat keselamatan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus sebagai manusia 100% dia adalah keturunan Ishak, keturunan Abraham. Ya. Keturunan Ishak, keturunan Abraham, keturunan Ishak. Keturunan Daud dan seterusnya. Sampai kepada Maria yang melahirkan. Tetapi di dalam keilahiannya, benih yang dikandung oleh Maria itu adalah benih ilahi. Jadi melalui Tuhan Yesus, keturunan Abraham melalui Tuhan Yesus, semua orang mendapatkan berkat rohani, termasuk saya dan saudara yang diselamatkan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Semua ku berikan padamu. Haleluya. Kuduskan Tuhan, kudus selalu. Amin. Agar aku menyenangkan. Sekali lagi kita ambil. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Menyenangkan, bentuklah hati kami. Tuhan, bentuklah hati ini. Kuduskan kami. Cemerlang bagai emas murni. Haleluya. Semua ku berikan padamu. Kuduskan kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan menyenangkan. Oh, haleluya. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduan. Haleluya.
menyenangkan hatimu Tuhan. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi katakan, hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami. Walaupun kami sangat tahu tidak mudah untuk hidup menyenangkan Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus setia menolong kami sehingga memampukan kami untuk mempersembahkan yang terbaik, hidup yang terbaik, waktu yang terbaik, segalanya yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Biar kami dapat menangkap firman-Mu, dan firman itu tertabur menjadi rema dalam hidup kami. Hamba menyerahkan umat-umat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Semua yang sudah mengambil bagian pelayanan hari ini Engkau berkati. Jemaat-jemaat Tuhan yang sudah datang beribadah, berkati mereka. Yang tidak hadir oleh karena halangan rintangan, karena mereka sakit, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan tolong agar sepanjang minggu ini umat-umat-Mu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika kami mengadakan perjalanan, kami ada dalam perlindungan. Dalam rumah tangga karuniakan damai sejahtera. Dalam pekerjaan umat-umat Tuhan diberkati. Diberkati Tuhan. Semua yang mereka korbankan, persembahkan hari ini, Tuhan kembalikan berlipat ganda. Terima kasih Tuhan. Kami tahu berjalan bersama Tuhan itu indah, karena kami menikmati keajaiban-keajaiban Tuhan. Kedangkan tangan-Mu saudara. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku, pulang dan terimalah berkat Allah. Berkat dari Allah Bapa, berkat anugerah yang sempurna, dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan kekuatan yang dikaruniakan oleh Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya. Berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya dan menjawab doa. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi, diberkati Tuhan.